Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Rashid Ridho dengan NIM 2309549. Saya di sini akan mempresentasikan tentang program-program yang saya buat untuk tugas pertemuan 2. Nah, pada tugas pertama ini, saya sesuai tugasnya yaitu menginput 3 buah angka bilangan bulat negatif yang lalu akan dicetak pada konsol berdasarkan operasinya, yaitu tambahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Pada awal program ini, kita memerlukan kelas scanner yang kita akan import melalui sintaks berikut ini, yaitu import java.util.scanner. Lalu kita akan membuat kelas yang bila mana pada NetBeans akan langsung dibuatkan kelas dan metode mainnya. Nah, pada metode main ini kita akan membuat objek dengan menggunakan kelas yang kita sudah import yaitu scanner dan memberikan nama variabelnya. Nama variabel ini tidak perlu untuk dinamakan scanner, bisa juga my object atau apapun itu. Lalu digunakan keyword new untuk membuat objeknya, yang mana akan berguna untuk menyimpan apa yang kita input, apa yang kita sebagai pengguna inputkan pada konsol. Nah, lalu di sini ini hanya untuk mem- menjadikan arahan untuk si pengguna agar dapat tahu apa yang angka berapa yang diinputkan. Nah, hal ini angka yang dimasukkan adalah angka pertama, lalu angka kedua, dan angka ketiga. Nah, pada angka pertama ini kita akan menamakannya first value. Nah, dan di sini kita deklarasikan sebagai integer. Nah, dimintanya sebuah bilangan bulat. Lalu ada sama dengan scanner.nextIn. Nah, scanner ini yang kita sudah deklarasikan sebelumnya sebagai variabel pada kelas scanner untuk menginput nilai-nilai yang telah diberikan pada yang diberikan oleh pengguna. Nah, pada scanner ini lalu digunakan metode nextIn. Nah, nextIn ini akan memasukkan nilai bertipe data integer. Nah, Nah, metode ini perlu sama dengan apa yang ada deklarasikan pada variabel first value. Dan di sini integer, maka kita menggunakan metode next in. Bila mana itu sebuah double, kita bisa menggunakan next. Dan pada angka kedua kita lakukan hal yang sama. Tapi nama variabelnya perlu berbeda karena akan menyimpan data yang berbeda juga. Nah, lalu angka ketiga juga kita melakukan hal yang sama dengan mendeklarasikan tipe data terlebih dahulu, lalu memasukkan nama variabel dan eh, menggunakan kelas scanner dan metode yang dimilikinya yaitu nextIn. Nah, pada sistem, pada eh, metode berikutnya yaitu printline, kita akan melakukan operasinya langsung pada parameter println berikut, yang mana nanti bisa langsung dihitung oleh fungsi oleh metode printline itu tersebut. Nah, jadi kita akan menggunakan string dulu terlebih dahulu untuk menyatakan apakah ini penjumlahan, perkalian, pengurangan, atau pembagian. Yang lalu ditambahkan, akan di eh, akan di print lagi berdasarkan nilai yang dihasilkan oleh operasi ini, yaitu pertambahan. Nah, apa yang eh, operator tambah di sini tidak akan diperlihatkan pada konsol, sebab ini hanya digunakan untuk menyambungkan apa yang dilakukan di sini dan apa yang kita akan cetak di sini. Seperti itu. Nah, di sini ada pertambahan, lalu perkalian yang dilambangkan sebagai lambang bintang, lalu pengurangan, dan juga pembagian. Dan variabel-variabel yang digunakan adalah yang kita sudah deklarasikan pada eh, penyimpanan data yang seperti ini, seperti first value. Nah,
bila mana kita run, kita akan diminta untuk memasukkan angka pertama, yaitu kita coba min 8. Lalu untuk memasukkan angka kedua mungkin min 4, lalu min 2. Sama seperti yang ada di sini, kita diminta untuk memasukkan angka pertama. Bila mana kita sudah memasukkan angka pertama di sini, kita langsung akan diminta untuk memasukkan angka kedua. Nah, pada konsol ini kita diperlihatkan penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagiannya. Yang mana penjumlahnya ada min 14, perkaliannya min 64, lalu pengurangannya min 2, dan pembagiannya min 1. Seperti itu. Lalu beranjak ke tugas kedua, kita diminta untuk menyatakan apakah kita ini dapat pergi membeli mie gacoan yang kondisinya merupakan kita memiliki lebih dari 10.000 dan juga pasangan kita sedang tidak ada kelas. Nah, dalam permasalahan ini kita juga diminta untuk menginput apakah pasangan kita sedang ada kelas dan juga apakah uang kita lebih dari 10.000. Nah, yang maka dari itu kita memerlukan kelas scanner. Nah, pada kelas scanner ini kita lakukan hal yang sama dengan mendeklarasikan objek dan variabel yang bisa kita gunakan untuk menginput dan menyimpan data yang telah kita inputkan. Seperti itu. Nah, di sini kita ada pertanyaan apakah pasangan Anda sedang di kelas, sedang ada kelas, yang mana kita akan menjawab. Dan tipe data yang digunakan adalah boolean, sebab eh, jawabannya hanya ada dua, yaitu benar atau tidak. Dan jawaban yang kita input itu memerlukan eh, jawaban kedua antara dua jawaban itu, yang mana pada bahasa Inggris itu true or false. Seperti itu. Dan bila mana kita menjawab hal yang lain atau pakai bahasa Indonesia atau apapun, maka itu tidak akan bisa dimasukkan gitu. Nah, sistem pada pernyataan berikut, berapa banyak uang yang Anda punya, kita diminta untuk memasukkan sebuah integer, yang lalu akan dievaluasikan apakah ini lebih dari 10.000 atau tidak. Pada hal berikut ini, kita juga eh, meng- menghitung apakah kita bisa membeli gacuannya langsung pada parameter print ln berikut. Nah, kita akan mencetak konsol berikut, pada konsol berikut, Anda akan membeli mie gacuan, yang lalu akan dijawab dengan penyataan true or false, yang mana hal ini bila mana kita apakah pasangan saya tidak sedang ada kelas yang mana kita jawab false, maka kita bisa pergi membeli mie gacoan dan dan apakah uang kita lebih dari 10.000 dan yang mana bila mana iya, kita bisa kita bisa membeli mie gacoan dan jawaban keseluruhannya adalah true. Ini merupakan sintaks untuk eh, ekspresi yang mana dan yang mana keduanya harus benar. Yang mana ekspresi ini harus benar dan juga ekspresi ini harus benar. Seperti itu. Dan ini merupakan sintaks kebalikan yang mana bila mana kita menjawab false, maka itu true, yang mana akan memberikan jawaban kita true. Lalu bila mana kita menjawab true, itu akan membalikannya dengan menjawab false. Begitu. Yang mana bila mana kita lihat di sini, apakah pasangan Anda sedang ada kelas? Kita jawab tidak, maka akan dibalikan kepada ya. Seperti itu. Bila kita coba run, kita harus jawab dengan eh, false. Kita coba false. Lalu kita punya 11.000. Yang mana lebih dari cukup untuk menjawab kita bisa membeli ini gak cepat. Nah, kita program menanyakan lagi kita
Anda akan membeli gacoan dan jawabannya iya. Coba kita jawab dengan ketidaksesuaian ya yang akan menjawab kita tidak akan membeli gacoan. Nitro, pasangan kita sedang di kelas dan juga kita hanya punya 9.000. Anda akan membeli gacoan seperti itu. Nah, kita beranjak ke tugas ketiga. Nah, tugas ketiga ini kita diminta untuk mengubah angka 4 menjadi kode ASI yang dimilikinya, yaitu 52 dan angka 6 itu 54. Nah, pada hal di sini kita melakukan hal yang berbeda bila mana sebelumnya kita meng-assign variabel first number yang bertipe data integer harus memiliki angka. Namun di sini kita hanya kita malah mengassignnya dengan variabel dengan tipe data char yang mana digambarkan sebagai tanda tanda kutip tunggal seperti itu. Nah, bila mana hal ini terjadi, maka variabel first number tidak akan menyimpan data charnya, data empatnya, namun justru kode aslinya itu 52. Dan juga hal yang sama terjadi pada variabel second number yang mana tanda kutip ini menyebabkannya menyimpan kode ASCII yang dimiliki angka 6 itu 54. Nah, tapi bila mana kita mengubah tipe data ini menjadi char, maka yang disimpan adalah angka 4, tapi tidak bisa dioperasikan secara langsung seperti yang biasanya. Nah, pada metode print line ini kita eh, kita mencetak pada konsol hasil penjumlahan kode ASCII yang mana dievaluasikan pada ekspresi berikut ini, yaitu variable first number tambah second number. Bila mana kita run, nah hasilnya ada 106. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.